61,16%. Tapi lu kalau lihat ya, bahkan yang paling bawah, nih FNQ, real estate itu minus 12,64%. Jadi properti, ya selama mungkin 5 tahun terakhir itu minus. Dan ini ya kita bisa lihat ini value stock, ada juga growth stock di sini yang isinya banyak tech stock besar. Semuanya nggak ada yang bisa outperform Bitcoin, dan Bitcoin adalah aset terbaik. Jadi orang-orang kaya itu tahu bahwa uang kertasnya sampah, uang kertasnya riba, uang kertasnya harus dibuang. Nah, mereka buangnya ke tempat-tempat ini, ya. Jadi yang gue kasih chart di sini adalah ini buangan orang-orang paling kaya di dunia. Mereka antara beli world stock, itu kayak misal Norges Bank itu belinya semuanya. Mereka jadi beli 8.000 saham langsung. Jadi kalau lu beli tikernya VT itu lu beli 8.000 saham langsung. Itu biasanya investasi terbaik, tapi kalah sama Bitcoin. Atau mereka lari beli emas, atau mereka lari beli real estate atau growth fund atau yang lain. Ya. Jadi orang kaya itu paham betul. Semua orang kaya di dunia, Indonesia juga paham betul. Ya. Tidak ada konglomerat yang hoarding cash itu banyak gitu. Cash IDR itu nggak ada, ya. Karena itu mereka sama aja kayak Joker gitu, dibakar itu. Mereka tahu itu kayak dibakar. Jadi nggak ada yang pernah hoarding cash. Mereka semuanya beli aset. Dan ini adalah aset-aset yang paling banyak dibeli. Ini adalah M2 money supply. Jadi kalau lu cara ngelihatnya inflasi ya, menurut definisi gue itu apa? Adalah peredaran uangnya. Jumlah uang yang beredarnya. Nanti gue akan bilang ya, kenapa data-data yang dikasih misalnya 1%, 2% itu semuanya bullshit. Karena itu semuanya di cherry pick datanya. Jadi datanya data-data yang dipilih-pilih biar kelihatan inflasinya bagus. Padahal di lapangannya itu berbeda. Memang secara teori Keynesian betul, inflasi segitu. Dihitungnya mungkin ya ada caranya untuk hitung, itu betul. Tapi kita berdua tahu gitu loh. Di lapangan tuh hal yang berbeda. Ini M2 supply ya. Jadi kita lihat yang merah ini M2 supply dan yang putih ini adalah harga dari Bitcoin. Ini kita lihat tracking hampir similar ya. Ini hampir mirip. Kenapa? Karena jumlah uang yang beredar itu lari, gue bilang tadi, store of value-nya. Ya. Orang zaman dulu larinya kemana? Gampang banget jawabannya. Mak bapak lu yang orang kaya mungkin properti dan juga tanah. Karena mereka tahu itu scarce dan desirable. Orang mau punya rumah di Pondok Indah. Jadi ketika mereka punya rumah satu di Menteng, mereka beli lagi di Pondok Indah rumah keduanya. Kalau misalnya mereka belum mau jual dulu, mereka sewain dulu. Itu standar praktis. Tapi itu akhirnya bikin apa? Bikin anak-anak seperti kita yang generasi Z itu nggak bisa beli rumah. Karena mereka corner marketnya semua. Sama dengan market jam tangan, itu di corner juga. Sama dengan market lukisan, di corner juga gitu loh. Jadi orang-orang kaya ini paham untuk beli sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang. Ya, fundamental itu. Sesuatu yang diinginkan banyak orang. Gue jarang dengar orang kaya itu kaya dari beli public stock. Hampir tidak pernah. Mereka issue stoknya sendiri. Mereka bikin sahamnya sendiri. Contohnya seperti Warren Buffett. Dia bukan kaya dari cuman beli-beli saham. Portofolio dia publik yang terbuka itu nggak semua sahamnya. Berkshire Energy pun tidak dimasukin gitu. Jadi lu nggak bisa lihat gitu posisi dia kecuali lu buka annual letter ya, lu baru bisa lihat tuh Berkshire Energy isinya apa aja. Dia punya konglomerasi besar sekali perusahaan energi ya. Karena itu sahamnya dimasukin konsolidasi semua ke Berkshire jadi listed company. Dia itu bukan kaya cuma dari analis saham terus beli-beli, enggak, bukan itu. Dan dia kaya dari float asuransinya yang namanya Geico. Jadi orang kaya itu dia antara dia bikin saham atau nggak dia berinvestasi di sesuatu yang scarce dan desirable. Dia beli gedung contohnya. Yang orang lain mau sewain untuk kantornya ada di sana.